ini saya akan membahas tentang simetris. Nah, di sini kita memiliki beberapa alat peraga untuk membahas simetris. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita memiliki persegi. Yang kedua, persegi panjang. Ketiga, segitiga sama kaki. Yang keempat, trapesium sembarangan. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Selanjutnya, di sini kita memiliki bangunan datar persegi, di mana bangunan datar ini memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, di sini kita akan membahas simetris lipat, yaitu antara sudut A dan sudut B. Nah, akan jadi seperti ini, mereka akan saling berhimpitan. Selanjutnya sudut A dan sudut C. Begitu pula seperti itu. Selanjutnya antara sudut A dan sudut C akan kita himpitkan satu sama lain. Jadinya seperti ini. Selanjutnya antara sudut A dan sudut D. Nah, jadilah seperti ini. Mereka juga akan saling berhimpitan. Selanjutnya antara sudut B dan sudut D. Nah, jadinya akan seperti ini. Mereka akan saling berhimpitan satu sama lain. Jadi, di sini simetris lipat di persegi ini memiliki 4 lipatan. Di sini kita memiliki persegi. Persegi ini memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, perhatikan model persegi dalam bingkai. Apabila persegi tersebut diputar 90 derajat atau seperempat dari putaran dari titik A ke dalam sudut B. Nah, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, antara titik A ke sudut C atau menambah 90 derajat. Nah, akan menambah menjadi 180 derajat. Selanjutnya, dari titik A ke titik D, kita tambah 90 derajat lagi, yaitu 270 derajat atau 3/4 putaran. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, dari titik A ke dalam sudut A atau 360 derajat atau 1 putaran persegi, maka akan menjadi kembali seperti semula. Selanjutnya yang terakhir adalah sumbu simetris, yaitu jumlah lipatan garis dari suatu bangunan datar yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik C, dari titik A ke D, dari titik B ke D, memiliki 4 lipatan yang sama.
Selanjutnya, di sini kita memiliki persegi panjang. Persegi panjang ini memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Langsung saja kita akan mencari simetris lipat di antara sudut A dan sudut B. Maka akan jadi seperti ini, akan saling berhimpitan satu sama lain. Selanjutnya antara sudut A dan sudut C. Nah, mereka akan menjadi seperti ini. Mereka tidak bisa dikatakan simetris lipat karena mereka tidak saling berhimpitan satu sama lain. Jadi selanjutnya sudut A dan sudut D. Maka mereka akan saling berhimpitan seperti ini. Selanjutnya antara sudut B dan D. Nah, mereka akan menjadi seperti ini juga, seperti antara sudut A dengan sudut C seperti tadi. Tidak bisa dikatakan simetris lipat karena tidak saling berhimpitan satu sama lain. Jadi persegi panjang ini memiliki dua simetris lipat. Selanjutnya kita akan mencari simetris lipat di persegi panjang ini. Apabila persegi panjang tersebut diputar 90 derajat dari titik A ke sudut B, maka akan menjadi seperti ini. Ini juga tidak bisa dikatakan simetris putar karena mereka tidak seperti bangunan datar semula seperti tadi. Selanjutnya kita akan mencari dari titik A ke sudut C, menambah 90 derajat menjadi 180 derajat atau setengah putaran. Nah, akan menjadi seperti ini, seperti semula. Selanjutnya dari titik A ke D, menambah 90 derajat menjadi 270 atau 3/4 putaran. Nah, hal ini tidak bisa dikatakan simetris putar karena tidak kembali seperti semula atau tidak sesuai dengan bingkai yang di bawah. Selanjutnya kita dari titik A ke sudut A. Nah, mereka akan menjadi persegi panjang semula sesuai dengan bingkai. Jadi persegi panjang ini memiliki dua putaran, yaitu antara putaran A ke B dan putaran ke A ke D. Selanjutnya kita akan mencari sumbu simetris lipatan atau garis. Tadi memiliki dua lipatan sesuai dengan gambar, yaitu dari sudut A ke sudut D. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari titik A ke
D. Jadi memiliki dua simetris lipat atau garis. Yang ketiga, kita menggunakan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Langsung saja kita melipat dari sudut A ke sudut B. Nah, inilah yang akan terjadi. Ini tidak bisa dikatakan dengan simetris lipat karena tidak saling berhimpitan. Selanjutnya, dari sudut A ke sudut C. Nah, begitu pula dengan sudut A dan sudut C, tidak saling berhimpitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dikatakan dengan simetris lipat. Selanjutnya, sudut B ke sudut C. Nah, seperti ini. Ini dikatakan dengan simetris lipat karena bisa berhimpitan satu sama lain. Selanjutnya kita ke simetris putar. Dari titik A ke dalam sudut B, maka akan menjadi seperti ini. Ini tidak bisa dikatakan dengan simetris putar karena tidak sesuai dengan bingkai yang ada di bawah. Selanjutnya, dari titik A ke dalam sudut C. Begitupun ini juga tidak bisa dikatakan dengan simetris putar. Selanjutnya, dari titik A ke dalam sudut A. Nah, seperti ini. Ini dikatakan dengan simetris putar karena sesuai dengan yang ada bingkai di bawah atau sesuai atau bentuk semula. Selanjutnya, kita mencari sumbu simetris lipatan atau garis yang sama. Di sini memiliki garis yang sama dan memiliki himpitan yang sama, yaitu antara sudut A dan sudut C. Seperti ini. Kita menggunakan trapesium sembarangan. Trapesium ini memiliki 4 sudut, yaitu A, B, C, dan D. Kita mencari simetris lipat, yaitu antara sudut A dan sudut B. Nah, ini tidak bisa dikatakan dengan simetris lipat karena tidak sesuai atau tidak saling berhimpitan. Selanjutnya, A ke sudut C. Nah, seperti ini. Ini juga tidak bisa dikatakan dengan simetris lipat karena tidak saling berhimpitan. Selanjutnya, dari A ke D. Begitu pula dari sudut A ke D. Tidak saling berhimpitan. Jadi, simetris lipat terhadap trapesium sembarangan ini adalah 0. Selanjutnya, ke simetris putar. Dari titik A dalam sumbu B, 90 derajat. Ini tidak bisa dikatakan dengan simetris putar karena tidak sesuai. Selanjutnya, dari titik A dalam sumbu C, menambah 90 derajat menjadi 180 derajat atau setengah putaran. Ini juga tidak bisa dikatakan dengan simetris lipatan. Selanjutnya, dari titik A ke dalam sudut D, atau 3/4 putaran. Ini juga tidak bisa dikatakan dengan simetris putar karena tidak sesuai yang ada pada gambar di bawah. Selanjutnya, dari titik A dalam sumbu A. Nah, seperti ini.
Ini yang dikatakan dengan simetris putar, karena memiliki sesuai dengan gambar yang ada di bawah dan kembali sempurna seperti awal. Sedangkan sumbu simetris, lipatan terhadap trapesium sembarangan ini adalah 0 karena tidak memiliki sudut yang saling berhimpitan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran ini tidak memiliki sudut, tetapi lingkaran ini merupakan bangunan datar istimewa karena bangunan datar ini memiliki bagian atau bagian-bagian istimewa. Contohnya, bagian simetris lipat. Nah, mereka akan saling berhimpitan satu sama lain. Selanjutnya, ini contoh dari simetris lipat dari bangunan lingkaran. Selanjutnya, simetris putar pada lingkaran. Kita putar 90 derajat atau seperempat putaran. Akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, menambah 90 derajat lagi atau setengah putaran. Selanjutnya, menambah 90 derajat lagi menjadi 270 atau 3/4 putaran. Selanjutnya, menjadi 360 derajat atau 1 putaran. Nah, seperti ini. Kenapa dikatakan bangunan istimewa? Karena lingkaran ini memiliki banyak sekali lipatan dan putaran yang sesuai dengan asalnya. Sedangkan sumbu simetris lipat atau garis ini memiliki 2. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bagian video ini. Kepada Mewa Zabeta selaku dosen pengampu mata kuliah geometrik dan pengukuran bisa menerima yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.